Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik di channel Bang Rozik. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara menggunakan set state dengan benar. Ya, di sini saya punya project sederhana yang sudah saya jalankan di emulator. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada widget dengan nama My Homepage ya. Dia bentuknya adalah stateful widget. Kemudian kalau dilihat di sini dia punya app bar ya dengan title Flutter, kemudian ada icon button di sini, icon info, dan kemudian ada teks, container ya, dan ada tombol refresh. Sederhana aja ya, di sini ada variabel number yang nanti akan ditampilkan di sini ya. Dia akan di refresh ketika menekan tombol refresh ya. Nanti dia akan berubah value-nya jadi random number. Dia ditampilkan di dalam kontainer ya, di dalam teks di sini. Di sini saya melakukan set state ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu set state ya, set state itu merupakan salah satu life cycle di dalam aplikasi Flutter yang dimana nanti dia akan men-trigger untuk merebuild ulang tampilan atau UI pada aplikasi kita, yang which is dia sebenarnya menjalankan ulang metode build ya, dan menjalankan metode atau lifecycle did update widget. Buat teman-teman yang masih belum paham mengenai lifecycle, bisa tonton video saya sebelumnya yang ngebahas mengenai apa aja lifecycle yang ada di dalam Flutter. Oke, yang pada intinya adalah ketika kita menjalankan set state ya, Flutter akan melakukan proses rebuild ya, proses build ulang secara keseluruhan widget di dalamnya ya. Oke, ketika saya menekan tombol refresh ya, Flutter akan melakukan set state ya di sini, dan dia akan mengupdate value dari number. Ketika saya melakukan set state, Flutter akan nge-rebuild secara keseluruhan tampilan UI ini, teman-teman. Buktinya apa? Buktinya coba kita print di sini. Ya. Lalu kita save dan kita lihat di debug konsolnya. Ini kita clear dulu gitu ya. Oke. Selanjutnya kita coba tekan ini tombol refresh-nya. Ya. Dia akan melakukan rebuild. Setiap kali saya menekan tombol refresh karena saya memanggil set state. Nah, cara ini sangat tidak efektif, teman-teman. Kenapa? Karena saya hanya membutuhkan perubahan yang ada di dalam kontainer ini aja. Tapi kenapa yang di rebuild malah secara keseluruhan? Terlalu overkill ya. Mungkin ini kelihatannya sepele ya, teman-teman. Tapi kalau aplikasi kalian udah cukup kompleks ya, dalam satu tampilan ini terdiri dari puluhan widget misalnya, maka perbedaannya akan sangat kerasa, terutama dalam segi performa. Nah, bagaimana caranya agar yang di rebuild cukup bagian ini aja, nggak perlu sama app bar-nya atau scaffold-nya atau secara keseluruhan? Caranya sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Kalian tinggal pisahkan aja ya bagian ini ke dalam widget stateful yang lain, sehingga nanti widget ini memiliki life cycle-nya sendiri. Jadi ketika dia di rebuild, yang di rebuild hanya di lingkungan ini aja, teman-teman, tidak secara keseluruhan ya. Kita bisa pisahkan dengan ngebikin file stateful widget baru. Kita beri nama misalnya random number ya. Untuk membuat widget, teman-teman bisa ketikkan stfl stateful widget ya. Beri namanya random number. Bebas kalian mau beri nama apa ya widgetnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal copy aja. Kita cut gitu ya maksudnya. Oke. Selanjutnya tentu aja kita cut juga variabelnya. Kemudian ini kita import. Oke. Lalu kita masukin widget random number-nya ke home page.
lupa kita import. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa coba klik refresh gitu ya. Sekarang kalau kita lihat ya, kita clear dan kita tekan tombol refresh-nya, dia tidak akan di rebuild teman-teman ya. Ini tidak akan dipanggil lagi meskipun teman-teman melakukan set state di sini yang ada di dalam widget ini gitu. Kenapa hal ini terjadi? Ya, karena dia memiliki life cycle sendiri teman-teman. Jadinya yang di rebuild hanya di dalam widget stateful random number. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika di dalam widget homepage ini membutuhkan nilai dari variabel number? Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah, kita bisa memanfaatkan callback parameter. Ya, kita bisa lemparkan nilai dari variabel number yang ada di dalam widget random number ya, kita lemparkan value-nya ke homepage. Kita bikin aja variabel di sini dengan nama final function ya. Kemudian masukin variabel yang ingin dilempar ya, karena tadi bentuknya integer. Kita set dia jadi nullable, kita beri nama onChange misalnya. Ya, jangan lupa masukin ke dalam konstruktornya. Oke. Lalu di dalam onPress-nya baru kita panggil tuh callback parameternya, kita lemparin tuh. Kita cek dulu apakah parameter onChange-nya dimasukin atau enggak. Kalau ada ya, baru kita lempar value-nya yang nanti bakal ditangkap sama widget homepage. Cara ngelemparnya gampang banget, tinggal panggil aja si callback parameternya seperti ini teman-teman. Iya, seperti ini. Nah, dengan begini si widget homepage bisa menerima variabel yang dilemparkan oleh si widget random number. Kita tinggal masukin aja di sini onChange ya. Dia punya callback parameter yang kita define tadi ya. Kita tinggal print aja. Print number. Seperti ini. Oke, kita save dulu ya. Kita clear konsolnya. Sekarang kalau kita klik tombol refresh ya, dia muncul tuh printnya ya. Dia nangkep variabel yang ada di dalam widget random number gitu. Ini kalau misalnya widget homepage butuh variabel number untuk melakukan sesuatu misalnya gitu. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan lain. Bagaimana kalau saya ingin trigger on refresh-nya di dalam app bar, misalnya di dalam action bar di sini ada tombol refresh misalnya. Ini kita ganti aja jadi refresh misalnya. Nah, bagaimana caranya? Icon refresh ini letaknya ada di pojokan sini, jauh banget dari widget random number. Kalau kita lihat di strukturnya ya, dia bahkan beda properti. Di sini properti app bar, sedangkan untuk random numbernya di properti body scaffold. Nah, jika case-nya seperti ini akan sangat susah jika kita menghandle-nya dengan set state. Kenapa? Karena di sini cukup jauh ya teman-teman. Di sini di bagian bawah sendiri, sedangkan di sini bagian atas, yang artinya ini masih menjadi satu rangkaian scaffold. Jadi kalau teman-teman mau ada perubahan triggernya di sini gitu ya, itu akan susah ketika menggunakan set state. Maka dari itu, untuk case seperti ini penggunaan state management jauh lebih efektif ya. State management seperti block, provider, river pod, getX, dan lain sebagainya. Karena biasanya state management memiliki widget builder yang dapat memantau setiap perubahan dari variabel yang ingin kita simpan. Misalnya variabel number kita bisa masukin ke dalam state management, yang dimana ketika terjadi perubahan pada state management, kita bisa jalankan atau trigger buildernya untuk merebuild tampilan UI, dimana builder ini bisa kita tempatkan atau bisa kita gunakan dimanapun ya. Widget itu ditempatkan di dalam widget tree ya. Jadi enaknya kalau pakai state management, kita bisa gunakan buildernya dimanapun ya, tanpa perlu terkait sama set state yang di sini menjalankan ulang atau nge-rebuild method build gitu. Jadi kayak punya builder sendiri untuk nge-rebuild UI-nya ketika terjadi suatu perubahan pada data. That's why kondisi seperti itu sangat cocok teman-teman untuk mengimplementasikan state management.
Oke, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Semoga dapat ngebantu, semoga dapat bermanfaat. Mungkin itu aja untuk video kali ini yang ngebahas kapan menggunakan set state dengan benar. Mungkin itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Saya Rozik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.